Guys, stop. Please, don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini sudah bukan kelas presiden di mana Jokowi tolak 3 period ternyata bakal untuk menjadi pemimpin PBB, guys. Wow, bakal menjadi pemimpin PBB? Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, kalian memang hebat, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Jurnal 12. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat bikin merinding guys, bikin seru. Di mana dia katakan bukan lagi kelas presiden, di mana Jokowi telah menolak 3 period, di mana Jokowi telah menolak 3 period ternyata bakal menjadi pemimpin PBB. Pemimpin PBB? Wow, amazing guys. Apa-apa pun jom sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini. Bukan 3 periode lagi, kelas Jokowi sudah tinggi jadi sekjen PBB. Wow. Kualitasnya internasional. Apa nih guys? Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini penting banget buat dunia. Buat dunia loh ya, bukan hanya buat Indonesia. Presiden Jokowi bukan sok gagah-gagahan berkunjung ke negara yang sedang perang itu. Sial sedikit, transportasi yang dia tumpangi bisa kena rudal nyasar. Dan gak semua pemimpin negara mau langsung masuk ke jantung medan perang. Betul guys. Itu butuh nyali yang gak kecil, butuh pengorbanan yang sangat besar, dan butuh tekad yang sangat kuat. Saya bisa kumpulkan itu semua. Saya akan tunjukkan gambar-gambar bagaimana Presiden Jokowi berhubungan dengan Presiden Amerika Serikat, merasa sejajar, bercanda, kemudian bagaimana penghormatan presiden-presiden atau pemimpin negara dan pemerintahan di adidaya yang lain seperti Kanada, Prancis, Inggris sangat menghormati Presiden Jokowi. Di gambar-gambar ini kan kelihatan sekali. Jadi diplomasi macam mana lagi yang harus kita diskusikan? Pegiat media sosial Denny Siregar kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode. Pasalnya menurut dia, visi Jokowi sudah bukan lagi kelas nasional, melainkan internasional. Menurut Denny, ambisinya sudah tinggi, yaitu menjadi sekjen PBB. Hal itu disampaikan Denny Siregar lewat akun Twitter pribadinya Kamis 30 Juni 2022. Denny menilai Jokowi hanya ingin tongkat estafet di nasional ini ada di tangan orang yang benar supaya legasinya bisa diteruskan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 di Skoll-Elmau, Jerman, Senin 27 Juni. Seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Jokowi disambut langsung oleh Kanselir Jerman saat tiba. Agenda pertama KTT G7 itu, Jokowi menghadiri foto bersama. Kemudian, Presiden Jokowi juga menghadiri KTT G7 sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi, dan kesehatan. Sebelum dimulainya sesi working lunch, dari foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, nampak Jokowi terlihat sangat akrab dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dari foto itu Jokowi yang sedang duduk terkejut saat ditegur oleh Macron, kemudian Presiden RI itu dipeluk dan berjabat tangan, dan di sebelah kanan Macron nampak juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mereka bertiga pun akhirnya berbincang. Setelah menghadiri pertemuan G7, Presiden Jokowi dijadwalkan bakal berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Kunjungan itu untuk membahas mengenai konflik yang terjadi antar kedua negara. Begitulah Jokowi sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang mempunyai kualitas kepemimpinan internasional. Sebagai pemimpin G20, Jokowi tahu kalau dirinya harus datang dengan berani menempuh segala resiko terkait dengan agenda kunjungan kenegaraan itu. Pas Pamres pastinya sudah dilatih khusus dengan simulasi tertentu untuk menghadapi berbagai kemungkinan ketika Jokowi berada di darat, udara, ataupun saat bertemu para pemimpin dunia, khususnya dalam lawatannya ke Jerman.
Tapi bukan Jokowi namanya jika tidak melakukannya dengan tekad merubah ketegangan antar kedua negara tersebut. Setelah melakukan kunjungan ke Ukraina, Presiden Jokowi juga langsung melakukan penerbangan menuju Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Kepercayaan yang diamanatkan pada Jokowi tentu tidak kecil, juga tidak ringan, tentu belum pasti berhasil. Untuk itu Presiden Jokowi selalu harus jeli juga harus tepat dalam mengidentifikasi masalah, serta harus pas dalam memaparkan solusinya. Satu poin yang penting yang dimiliki Indonesia adalah posisi netral yang selama ini telah terbukti di percaturan politik internasional. Dari G7, Presiden Jokowi bisa meminta jaminan agar tidak menggunakan kekuatan ekonomi demi tambah mensanksi Rusia, serta menggunakan kekuatan persenjataan negara anggotanya demi memperpanjang perlawanan oleh Ukraina. Bila jaminan dan harapan tersebut bisa dipenuhi, tentu Presiden Jokowi akan punya cukup posisi tawar bagi kedua pemimpin negara yang sedang berseteru itu. Rusia akan terbuka untuk mengadakan jalan damai yang artinya akan menghentikan serangan. Tentu bila ada jaminan dari Ukraina untuk tidak terus mendiskreditkan semua yang berbau Rusia di Ukraina. Presiden Jokowi juga harus menyampaikan bahwa ada keinginan dari Presiden Ukraina untuk mengadakan perundingan. Presiden Jokowi juga harus bisa meyakinkan bahwa perang ini akan menjadi bumerang bagi Rusia, baik dalam waktu dekat ataupun nanti-nantinya. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan menghentikannya. Presiden Jokowi juga harus mampu memberikan gambaran peluang baik dan keuntungan bagi Rusia ke depan bila bersedia berhenti menyerang Ukraina. Dari sinilah kita bisa memberikan gambaran bahwa peran Jokowi dalam mendamaikan kedua negara yang sedang berkonflik tersebut patut diakui jempol. Cara Jokowi memberikan solusi dan jalan keluar tersebut sudah pantas dan layak sebagai pemimpin sekelas internasional. Bagaimana menurut Anda? Padu guys. Masya Allah. Gemetar dialog Zelensky ke Jokowi dan pengamanan menuju Rusia tempat pertempuran sesungguhnya. Saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Presiden Joko Widodo akhirnya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 29 Juni. Presiden Zelensky pun menyambut Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Mariinsky. Keduanya melakukan pertemuan di dalam istana. Jokowi hadir bertemu dengan Zelensky didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi tampak santai mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung, dilengkapi dengan sneakers kesayangannya. Kedatangan Jokowi ke Ukraina adalah membawa misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Presiden Jokowi juga nampak berdiskusi serius dengan Zelensky di meja bundar di dalam istana. Setelah bertemu dengan Zelensky di Ukraina, Jokowi juga akan ke Rusia untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Dan hal serupa juga akan disampaikan Jokowi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo bersama dengan rombongan kembali menuju Polandia. Dari sini Jokowi akan terbang ke Rusia untuk melanjutkan kunjungan kerjanya. Jokowi dan rombongan terbatas berangkat dengan kereta luar biasa KLB dari stasiun Sentral Kiev pada pukul 19 waktu setempat menuju stasiun Przemysl Klony di kota Przemysl, Polandia, dan dijadwalkan tiba besok. Dari stasiun tersebut, Jokowi dan rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Internasional Rzeszów, Zasionka, Polandia untuk kemudian melanjutkan lawatannya ke Moskow, Rusia. Jokowi sendiri telah menyelesaikan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev, Ukraina, Rabu 29 Juni waktu setempat. Dalam keterangan pers bersama Zelensky, Jokowi secara terang-terangan menawarkan diri kepada Presiden Zelensky untuk membawa pesan perdamaian di saat pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi lantas menekankan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kendati masih sulit dicapai, Jokowi menegaskan spirit perdamaian tak boleh pernah luntur. Jokowi menegaskan Ukraina merupakan salah satu rantai pasok pangan dunia. Jokowi menilai upaya perdamaian perlu dilakukan agar negara tersebut bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dunia.
Sekembalinya Jokowi ke Polandia, pengamanan yang dilakukan para pengawal Jokowi juga terlihat sigap. Terlihat seorang tentara berseragam lengkap dengan membawa laras panjang sedang melakukan pengawalan saat Jokowi akan masuk ke dalam kereta. Seperti diketahui, Pas Pamres menyiapkan 39 orang yang akan mengamankan kunjungan Jokowi di kedua negara tersebut, Ukraina dan Rusia. Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Pas Pamres yang melekat dengan Presiden, 10 orang tim penyelamatan, 10 orang tim advance. Tim advance pengamanan Presiden akan disiagakan sebelum Jokowi hadir di Ukraina dan Rusia. Ketika Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Maijen Tribudi, sebelumnya mengatakan kondisi Ukraina cenderung aman. Belum ada informasi mengenai kondisi yang ada di Rusia, tapi tim advance juga telah melakukan penyiagaan di Rusia. Lebih lanjut, Tri menuturkan seluruh tim pengamanan yang bertugas menjaga Presiden selama mengunjungi Ukraina dan Rusia berasal dari Satuan Pas Pamres. Mereka nantinya akan melakukan deteksi dini berbagai resiko keamanan di saat Presiden Jokowi berangkat menemui Presiden Ukraina ataupun Rusia. Berdasarkan tugas pokoknya, Pas Pamres ataupun pokok tugas pengamanan fisik langsung jarak dekat dan berada di dekat tidak hanya dengan Presiden RI dan Wakil Presiden. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengamanan terhadap Jokowi saat ini sudah sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditentukan. Setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi. Guys, kalau kita tengok pada sebelum ini di mana perjumpaan boleh dikatakan pra KTT G20 yang berlangsung di Jerman, di mana kalau kita tengok semua negara G20 telah pun berkumpul sekali di Jerman dan telah pun membincangkan tentang apakah agenda-agenda yang akan dibangkitkan semasa KTT G20 yang akan berlangsung di Bali di Indonesia guys pada tahun ini, pada tahun 2022. Di mana semasa perjumpaan pra KTT G20 yang berlangsung di Jerman itu, di mana kita dapat nampak hubungan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi bersama dengan presiden-presiden semua negara seperti Perancis, Amerika Syarikat. Kalau kita tengok hubungan mereka memang bagus guys. Kita dapat nampak hubungan yang begitu mesra dan kedatangan ataupun kehadiran Presiden Indonesia disambut baik oleh semua pemimpin-pemimpin negara yang hadir pada ketika itu. Dan selepas sahaja pertemuan pra KTT G20 yang berlangsung di Jerman, selepas daripada itu Presiden Indonesia, Presiden Jokowi akan terbang terus ke Ukraina dan selepas itu akan terbang terus ke Rusia, di mana kita dapat nampak pada sebelum ini tiada pun pemimpin-pemimpin di semua negara ini berani untuk berkunjung ke negara Ukraina maupun berkunjung ke negara Rusia. Sebab kalau kita tengok peperangan di antara Ukraina dengan Rusia masih lagi berlaku, di mana kalau kita tengok Presiden Indonesia mampu ataupun berani untuk hadir ataupun untuk datang sendiri ke negara itu untuk berjumpa dengan Presiden Ukraina dan berani untuk berjumpa dengan Presiden Rusia untuk membincangkan hala tuju kedua-dua negara itu. Dan misi Jokowi adalah membawa misi keamanan untuk mendamaikan di antara Ukraina dengan Rusia. Dan kalau kita tengok tiada semua pemimpin di dunia ini yang berani berkunjung ke negara itu untuk mengamankan, untuk mendamaikan di antara Rusia dengan Ukraina guys. Kita dapat nampak semasa Presiden Indonesia Bapak Jokowi pergi ke Ukraina, perkawalan memang sangat ketat guys. Kalau kita tengok seramai 39 anggota boleh dikatakan security yang menjaga keselamatan Bapak Jokowi semasa pergi ke Ukraina dan juga semasa pergi ke Rusia. Misi yang sangat-sangat bahaya guys, di mana kalau kita tengok pada konflik yang berlaku pada masa kini yang boleh dikatakan anytime peperangan akan tercetus. Tetapi dengan keberanian, dengan amanah yang Presiden Jokowi ini bawa ke Ukraina dan juga Rusia, Bapak Jokowi sanggup untuk pergi ke sana untuk membawakan amanah untuk mendamaikan di antara Ukraina dengan Rusia ini. Presiden Jokowi dan juga tim dia berani untuk pergi ke negara itu. Jadi boleh dikatakan tidak mustahil Presiden Indonesia mampu untuk menjadi pemimpin PBB, bangsa-bangsa bersatu di dunia. Jikalau kita tengok, jika PBB ini dikontrol ataupun diketuai oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, tidak mustahil PBB yang menguasai dunia ini mampu untuk menjaga hak asasi tanpa ada resist, tanpa ada melibatkan pihak ketiga ataupun pihak-pihak yang berkepentingan guys. Tapi apa-apapun kita mendoakan agar kesihatan untuk Bapak Jokowi, untuk memerintah, untuk memberi khidmat, untuk memberi segala kudrat beliau untuk memerintah Indonesia dan mampu untuk menjaga keamanan.
di seluruh dunia pada masa kini guys. Apa-apa pun kita mendoakan agar Bapak Jokowi diberi kesihatan, diberi kekuatan untuk menjaga amanah. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.